Shalom, selamat pagi, sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Brother and sister in Christ, how you doing? Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Anugerahnya tersedia bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu tersenyum melihat anak-anak Tuhan yang dengan tekun, dengan serius mencari wajah Tuhan. Mari siapkan hati kita saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tentunya dalam pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus, setiap benih firman yang ditabur di tanah hati yang subur tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dia akan pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang ada pada kami itu tetap, sebab Engkau Tuhan yang menetapkan kami untuk menjadi pemenang. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu, Roh Kudus berkuasa. Kami memuji Engkau hanya dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya Jesus, thank you Lord. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk memuji kebesaran-Mu. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Yesus, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin Jesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat
ingin selalu bersekutu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu hadiratmu. biarkan rohmu tinggal dalam Biarkan rohmu sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya selamanya. Haleluya. oh selamanya Selama-lamanya. bersamamu bahkan selamanya Haleluya. pujian Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini dengan anugerah yang sungguh luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Bapak terima kasih Tuhan. Kami angkat tinggi panji kemenangan. Ada rasa tenang dekat denganmu Tuhan. Dan kami bersyukur. Haleluya. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku yang tidak membawa kita dalam kegoyahan. Tapi pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatan kita, tempat perlindungan kita ialah Allah, Yahweh. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Engkau tempat curahan hati kami Tuhan. Di saat kami bimbang, di saat kami takut, Engkau kekuatan kami Tuhan. Bapak terima kasih Engkau sungguh ajaib kami. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Jiwa kami tenang berada dekat denganmu Tuhan.
Lebih dalam lagi Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami dapat merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sahabat terbaik kami adalah Yesus. Roh Kudus, Engkau adalah sahabat yang paling luar biasa dalam kehidupan kami. Makasih. Makasih Tuhan. Mari saudara, 1 menit kita menikmati kebaikan Tuhan. Syarabata kaya rabalamata kaya ralalama shikaramata. Syarabata karabata karabalabalabalama. Syarabata kaya rabalabala. Jadilah Tuhan. Hai umat pemenang, jadilah Tuhan. Syarabata kaya rabalabaya rabalama. Mengambil kuasa Tuhan. Ya rabasika rabalabala. Hari ini engkau yang sedang sakit, Tuhan berikan kelegaan. Ya rabasyarabata karabalabala. Ya rabalabasyarabalabala. Haleluya. Haleluya. Ya rabasyarabata karabalabala. Perasaan tenang dekat dengan Allah. Sebab hanya Dia gunung batu kita. Keselamatan kota benteng kita tidak akan mengalami goyah. Amin. Sebab kita bersandar kepada Tuhan yang dapat diandalkan. Sebab hanya Dia keselamatan kita. Kota benteng perlindungan kita. Menara kekuatan kita. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah tempat sandaran kita yang paling kuat, teguh, dan dapat diandalkan. Kita sungguh terlalu percaya bahwa tempat curahan hati yang paling aman itu adalah Tuhan Yesus. Adalah Roh Kudus, adalah Bapa di surga. Sebab ketika kita berkata-kata dengan hati kita, berkata-kata dengan masalah-masalah kita yang ada, Tuhan peduli kok, Tuhan mendengar. Bahkan dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita kalau curahkan hati kita kepada sahabat, dia memang benar mendengar. Dia memang sayang dengan kita, dia mengasihi kita. Tapi sahabat terbatas, saudara. Dia juga punya hati, dia juga punya kapasitas. Ketika kita mempercayakan curahan hati kita, nggak semua orang bisa betul-betul mengerti sampai pada kedalaman hati kita. Tapi percayalah kalau saudara kita curhat dengan Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan menampung segala air mata kita di kirbatnya. Jadi jangan takut saudara, karena Dia adalah sahabat yang dapat dipercaya. Saya nggak bilang bahwa sahabat yang kamu punya sekarang itu adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya, bukan juga seperti itu saudara. Tapi namanya manusia, pasti ada keterbatasan. Hari ini saudara bisa cerita, dia welcome, dia duduk manis, dia kasih minum kopi, tapi besok-besoknya mungkin dia juga punya masalah sendiri. Itu saudara. Jadi sahabat itu kapasitasnya terbatas. Tapi kalau kita jadikan Yesus Tuhan, tempat curahan hati kita nggak pernah akan gagal. Amin. Dan saya merasakan bahwa hari-hari ini umat Tuhan, engkau butuh sandaran.
Saat ini hadiratnya begitu kuat di dalam hati kamu. Berkata, trust your God. Percayalah kepada Tuhan. Kadang tuh begini ya saudara. Kadang gak perlu banyak kata-kata sama Tuhan. Tapi kita dengan sedikit kata-kata, kita hanya bilang, God, thank you. Tiba-tiba kita bisa nangis. Kenapa bisa nangis gitu saudara? Karena kita merasa, saya ya secara pribadi ketika berhubungan dengan Tuhan, tiba-tiba saya merasa dimengerti. Sebab ada satu firman Tuhan berkata seperti ini. Sebelum engkau berseru, sebelum engkau meminta, aku sudah menjawab engkau. Jadi sepersekian detik, 1/1.000.000, 1/miliaran detik, Tuhan tuh udah ngerti apa yang kita mau. Dia yang menenun kita kok saudara. Saya nggak bilang kalau hari ini kamu punya sahabat, dia nggak dapat dipercaya. Belum tentu juga. Mungkin kamu punya sahabat yang luar biasa. Mungkin kamu punya teman curhat yang tempat kamu mengadu, tempat kamu ketawa, tempat kamu mendapatkan banyak hal. Tapi saya merasakan hari ini, ada pribadi-pribadi yang belum menemukan sahabat sejati. Bukan berarti karena sahabatmu nggak sempurna, nggak juga. Tapi memang karena ada satu pribadi yang tidak tertandingi, yaitu pribadi Roh Kudus. Dan saya merasakan pagi hari ini kuat sekali. Engkau butuh tuh. Pagi hari ini saya merasakan kuat sekali. Ada seseorang yang ketika dia mendengarkan firman Tuhan ini, kamu dalam masalah. Kalau itu kamu, hari ini firman Tuhan datang padamu saudara. Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Mari sejenak kita di dalam hadirat Tuhan. Just to worship Him. Just to give Him praise. And say that you love God. You just need to rest di dalam hadirat Tuhan. Engkau akan merasakan kasih. Satu-satunya yang mendapatkan ini. Dan engkau yang hari ini mendengarkan firman, engkau dikasihi. Mungkin saya tidak mengerti semua yang menjadi pergumulan saudara. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya. Allah Yahweh, ialah tempat perlindungan. Rasanya saya ingin berhenti di titik ini bahwa saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sangat melalui saya pada pagi ini. Dan engkau juga mendapatkan perhatian yang besar dari Tuhan. Ya rabataka ya rabataka ramana. Hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Just surrender. Mulai angkat kedua tanganmu dan katakan dengan iman. Bapa, aku percaya. Roh Kudus engkau sahabat yang ngerti benar. Sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hati itu gak akan pernah berhenti untuk berbicara. Banyak hal ya saudara, banyak hal saudara. Sehingga kalaupun kita tiap hari datang sama Tuhan, itu gak akan habis, gak akan berhenti. Cara dia untuk mengasihi engkau. Cara dia untuk memeluk engkau. You are so beautiful in Christ. You just need to rest and believe and trust in Him. Miliki perasaan tenang dekat Tuhan. Saya orangnya sifatnya kadang suka prepare dalam segala sesuatu. Kadang
ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Saya harus bagaimana? Saya harus begini. Banyak hal yang saya pertimbangkan. Tapi ada satu pribadi yang membuat saya betul-betul tenang. Melebihi apapun juga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hingga satu ketika saya mendapat tekanan yang begitu berat, saya cukup hanya nangis di hadapan Tuhan dan katakan, saya nggak tahu apa saya bisa melalui semuanya ini. Tapi ketika saya mengatakan terima kasih, hadirat Tuhan itu begitu nyata, begitu. Bahkan pagi hari ini, saudara. Pada waktu hari masih gelap, pada pagi hari ini. Amin. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar tentang perasaan tenang dekat Allah, dekat Yahweh. Perasaan tenang itu diciptakan dari kedekatan kita dan keintiman kita dengan Tuhan. Kita punya banyak masalah ya, saudara. Dan saya nggak tahu masalah apa yang saudara alami, tapi setiap orang punya masalah. Setiap orang punya tantangan dalam kehidupan dia. Dan ibarat anak kecil, kita tuh butuh pegangan. Dan pagi hari ini saya merasakan kuat sekali, ada banyak orang yang begitu membutuhkan Tuhan. Sekalipun kamu memiliki banyak kesuksesan di dalam kehidupan kamu punya kamu punya banyak hikmat, kamu punya banyak kepintaran. Tapi kamu saat ini lagi butuh banget sahabat dalam hidup kamu. Perasaan tenang itu nggak bisa dipalsukan, saudara. Itu ada di sini dan di sini. Ketika kita mengalami sesuatu, orang nggak tahu badai apa yang kamu alami di dalam hati. Tapi Tuhan tuh ngerti banget. Dan perasaan tenang ini tidak bisa dipalsukan. Jika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita ketenangan. Sehingga kita dapat melewati badai kehidupan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar perasaan tenang dekat Allah, karena Dialah tempat curahan hati kita. Dan kami mohon dukungan saudara, please like, comment, share, and subscribe for more videos dari Gracia Hope Compassion Channel. Dan kalau Anda sudah melakukannya, kami mengatakan banyak terima kasih. Semoga pelayanan ini terus menjadi berkat. Nah, pagi hari ini saudaraku, Happy Monday, kita masuk lagi di hari yang sibuk bagi orang-orang yang beraktivitas bekerja. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ada perasaan tenang untuk kita dekat dengan Tuhan, sebab Dia tempat curahan hati kita, saudara. Kita mau belajar banyak hal tentang kasih Tuhan. Bahwa Dia sungguh melakukan banyak hal yang bisa memulihkan keadaan. Ketika kita memuji, kita bermazmur di hadapan Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dalam Mazmur 58, kita akan belajar Mazmur 59 dan Mazmur 60, 60, 61, dan 62. Sekali lagi saudara, kita diperkaya dengan banyaknya pengalaman dari Raja Daud. Banyaknya pengalaman dari para pemazmur yang melahirkan mazmur-mazmur lewat pergumulan mereka secara pribadi. Dan saya berdoa kalau hari ini Anda memiliki pergumulan pribadi, kiranya Tuhan memberikan mazmur yang baru dalam hidupmu, dan tentunya ada pujian syukur yang melahirkan kekuatan yang baru dalam. Di Mazmur 58, untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud atau ratapan. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapa atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Tuhan, ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dengan mulutnya. Patahkanlah gigi-gigi ya Tuhan.
Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberikan keadilan di bumi. Ini Mazmur dari Daud, Mazmur ratapan, dan dia berkata, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Artinya di momen seperti ini Daud dalam proses belum menjadi raja, tetapi ada penguasa yang ada di atas dia. Mungkin itu adalah Saul, dan mungkin itu adalah peristiwa di mana ketika dia begitu mendapat tekanan dari pemimpin yang ada pada waktu itu, tentunya Saul. Saudara, namun dia percaya sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberikan keadilan di bumi. Terhadap kepercayaannya dia tidak pernah goyah, melainkan dia selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Mazmur yang ke-59 dia berkata seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Sekali lagi Miktam dari Daud. Ini yang luar biasa. Miktam ini, nyanyian ratapan ini adalah ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Wow, saya sedikit berimajinasi dengan peristiwa ini bahwa ketika itu di rumah Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Jadi saudara, saat ini saudara ada di dalam rumah, di luar sana ada orang mengintip dengan niat jahat, satu saat nanti saya akan bunuh kamu. Satu saat nanti saya akan menghancurkan kamu. Itu rasanya terancam sekali saudara. Padahal waktu itu Daud itu menikah ya dengan anaknya Raja Saul. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang yang bangkit melawan aku. Saudara, musuh yang paling mengerikan itu orang yang dekat dengan kita. Saul itu adalah seorang raja yang sebetulnya sangat dekat dengan Daud. Oleh karena pujian dan mazmur kecapi dari Daud, Saul dilepaskan dari roh-roh jahat. Jadi mereka punya kedekatan, keintiman secara bapak dengan anak. Dan bayangkan seorang bapak yang dia percaya itu pengen bunuh dia. Diawasinya dia di dalam rumahnya dan ditungguinya kapan waktu yang tepat untuk saya bunuh kamu. Wow, itu ngeri banget ya saudara. Lepaskanlah aku daripada orang yang melakukan kejahatan dan selamatkan aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Yang lebih lagi saudara, kalau seseorang tidak melakukan pelanggaran, tidak berdosa, rasanya sakit sekali ketika dihianati. Benar ya saudara? Aku tidak bersalah, mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Jangan menghina mereka jangan mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Tetapi engkau Tuhan menertawakan mereka sebab engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allah dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteruku. Tapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allah dengan kasih setianya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya di dalam segala keadaan itu prestasi ya, luar biasa saudara. Dan saya percaya engkau dan saya akan masuk di level iman yang seperti itu. Ada amin? Puji nama Tuhan. Mazmur 60 berkata seperti ini saudara. Doa memohon kemenangan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan. Miktam ini dia buat ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12 orang Edom, 12.000 ya, bukan 12 orang, 12.000 orang Edom di lembah Asin. Kita tahu bahwa Yoab ini adalah orang kepercayaan dari Daud yang menjadi panglima bala tentara Daud. Ya Allah, engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami, engkau telah murka, pulihkanlah kami. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa.
sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ternyata saudara, kitab-kitab yang kita baca dari 2 Samuel, dari kitab 1 Samuel, 2 Samuel, ketika Yoab senantiasa menyertai Daud untuk memimpin Daud kepada kemenangan, itu bukan kemenangan yang langsung zuk, Tuhan kasih seperti itu. Tapi mereka mengalami saat-saat kegentingan di mana seolah-olah mereka itu kalah. Tapi kemudian dengan Tuhan mereka mendapatkan. Jadi struggle ya saudara, struggle, ada perjuangan, ada iman, dan selalu bertanya-tanya Tuhan dan minta. Kemenangan itu ternyata minta saudara, doa memohon kemenangan, dan itulah yang selalu dilakukan Daud. Mazmur 61, doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Kitahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Jadi ini adalah doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Pada waktu itu Daud berseru-seru kepada Tuhan. Dia berdoa untuk keselamatan raja. Artinya dia juga mendoakan Saul, Raja Saul. Dia mendoakan Raja Saul dan meminta umur panjang. Di sisi lain saudara, dia dikejar-kejar Saul di dalam keadaan tekanan, tapi dia meminta hal yang baik untuk Raja Saul. Di Mazmur 62 ada perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku. Amin. Dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa Allah dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik di dalam Mazmur 62, yaitu perasaan tenang dekat Allah. Ini merupakan sebuah pengalaman yang dialami Daud. Bahwa ketika dia di dalam masalah, dia dikejar-kejar, dia di dalam ketakutan, bahkan dia sempat berpura-pura menjadi orang gila. Di dalam semua perjalanan itu, dia menemukan bahwa perasaan tenang itu hanya dekat dengan Allah. Ini saudaraku, kalau kita mengalami masalah, jangan dulu terlalu bangga karena masalah kita itu mungkin belum sampai mencucurkan darah. Kitab Ibrani mengatakan, tetapi Raja Daud, dia selain mencucurkan darah, dia juga berperang. Dia mengalami begitu banyak keluputan daripada Tuhan, dan dia mengalami bahwa apapun yang dia sudah jalani, perasaan tenang itu hanya dia dapat peroleh di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil kesimpulan bahwa ada sebuah pengenalan yang Daud alami tentang Tuhan. Who is God? Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalau berbicara gunung batu itu nggak enak saudara, kalau seseorang dikejar-kejar dan dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dan Daud mengalami itu. Bagaimana dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun di saat dia sudah di dalam kepungan dari Raja Saul, dia kemudian mengalami keluputan di gunung batu. Itu sebabnya dikatakan gunung batu keluputan. Karena pada saat Saul sementara menyerang dia dan hampir dia ditangkap, tiba-tiba ada serangan yang menyerang Saul sehingga dia terpecah konsentrasinya. Kemudian dia mundur dan mengalahkan orang-orang yang menyerang itu dari bangsa yang lain, dan terjadilah keluputan dalam kehidupan Daud. Itu sebabnya dia bisa mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, hanya dialah gunung batuku. Di saat gunung batu itu sebenarnya merupakan sebuah tantangan untuk ketika dia berlari daripada Saul, tantangan untuk dia dengan mudah dapat ditemukan di gunung batu. Tapi Tuhan mengubahkan gunung batu itu menjadi gunung batu keluputan. Di sini ada sebuah pengenalan yang luar biasa tentang Tuhan, di mana dia merasakan ketenangan itu ada, saudara. Ketenangan itu ada bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan, apapun masalahmu, dekat dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan ada satu ketenangan. Siapa itu Tuhan? Tuhan digambarkan Daud di dalam Mazmur 62, yaitu the one and only God. Makanya dia katakan, hanya dekat Allah saja, nggak ada yang lain saudara. Nggak ada satu pribadi yang lain yang ketika kita merasa ada di dalam masalah yang begitu berat, hanya Tuhan. Hanya satu-satunya, the one and only God yang membuat kita akan merasakan ketenangan. Yang kedua, the source of salvation. Dialah keselamatan kita. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu sebabnya dikatakan tidak ada nama lain yang diberikan selain daripada nama Yesus yang kepadanya orang dapat diselamatkan. The source of salvation, sumber keselamatan itu hanyalah Tuhan, saudara. Ketika kita mengetahui hal ini, jadi kita hanya mencari satu-satunya Tuhan itu yang memberikan keselamatan. Kita lari ke Dia. And yang ketiga, the most trustworthy person. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang kita bisa katakan percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, kalau nangis sama manusia, kadang kita bukan mendapat penghiburan, tapi ditertawakan. Kamu masalah ini kamu kalah. Kamu masalah ini aja kamu udah down. Tapi kalau kita nangis sama Tuhan, kita nangis, udah kita dihibur, kita diperhitungkan, kita juga nggak disepelekan. Kita juga mendapatkan percayaan yang baik. Hari ini saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat. Engkau membutuhkan Tuhan. Ketika engkau merasa dia nggak ada, hari ini dia ada untuk. The most trustworthy person, pribadi yang sangat dapat dipercaya. Yang berikutnya, siapa itu Tuhan? Saudaraku yang diberkati, dia adalah the faithful one and just. Dia adalah pribadi yang setia dan adil. Di dalam Mazmur 62 ayat 12 dan 13 berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah saatnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada keadilan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan petantang petenteng dengan angkuhnya kita berjalan, Tuhan melindungi. Tuhan itu adil saudara. Dia saking adilnya, apapun yang engkau perbuat, tulus enggaknya dia tahu. Makanya kalau kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada kasih setia Tuhan, kita juga harus mengenal keadilan Tuhan. Dia penuh kasih setia, tapi dia juga Allah yang adil. Perhatikan kekerasan dan kelembutan dari Tuhan. Supaya kita belajar menghargai. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah, siapa itu Tuhan? Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Sumber keselamatan, pribadi yang sangat dapat dipercaya. Dan yang terakhir, dia memiliki kasih setia dan juga keadilan.
Itu sebabnya ada kasih, ada keadilan, ada kesetiaan, ada keadilan. Jangan mempermainkan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Dia akan memperhitungkan apapun yang engkau gumulkan, Dia setia sebagai sahabat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, saya percaya pada pagi hari ini ada pribadi yang sangat membutuhkan Tuhan. Peluk kami, peluk mereka Tuhan, supaya mereka belajar percaya bahwa God does exist. Tuhan itu betul-betul nyata, Tuhan betul-betul hadir. Kami berdoa pada pagi hari ini, ada banyak jiwa-jiwa yang mengalami ketenangan, perasaan dekat, perasaan tenang dekat dengan Tuhan. Itu terjadi dalam nama Yesus. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah buah kandunganmu. Engkau yang merasa khawatir dengan buah kandunganmu, Tuhan kiranya menyertai, melindungi engkau, membebaskan engkau dari rasa tekanan-tekanan rasa bersalah. Dan ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia adil. Oleh sebab itu, berpihaklah kepada Tuhan, kebenaran akan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Terima berkat Tuhan, kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, kebenarannya, kebaikannya, tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang datang berlindung kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Terpuji nama Tuhan, semua yang menerima firman diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.